digunakan untuk beasiswa unggulan tahun 2023 ini. Nah, pada halaman menu utama pada website beasiswa unggulan terdapat panduan supaya kita bisa daftar dan mengetahui syarat ataupun berkas yang harus kita kumpulkan. Nah, kita baca teman-teman. Nah, untuk program studi S1, kita masuknya ke persyaratan pendaftar masyarakat berprestasi. Untuk persyaratan umumnya itu diutamakan memiliki sertifikat yang membuktikan prestasi akademik atau non-akademik tingkat internasional dan atau nasional. Kalau misalnya kalian punya sertifikat prestasi akademik dan non-akademik, baik itu tingkat provinsi, tingkat kabupaten, nah itu bisa kalian masukin juga. Kemudian mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait. Nah, untuk rekomendasi ini berupa surat. Ada surat namanya surat rekomendasi. Dan untuk surat rekomendasi ini bisa kalian download di web halaman utama beasiswa unggulan. Kalian bisa scroll aja ke bawah. Nah, nanti di bawahnya itu ada format surat rekomendasi dan format yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak sedang menerima beasiswa yang sejenis dari sumber lain, kayak beasiswa PIP, beasiswa BPI. Nah, kalau misalnya kalian menerima beasiswa yang tersebut, kalian tidak bisa mendaftar beasiswa unggulan. Kemudian, belum pernah menempuh pendidikan pada jenjang yang sama. Jadi, kalau misalnya kalian udah pernah S1, kemudian kalian daftar lagi S1, untuk daftar beasiswa unggulan, kalian tidak bisa. Kemudian, diterima di perguruan tinggi dalam negeri yang telah terakreditasi paling rendah B atau baik sekali, dan pada program studi terakreditasi paling rendah B atau baik sekali di perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Nah, untuk diterima perguruan tinggi ini dapat dibuktikan dengan surat kelulusan ya, surat kelulusan bahwa kalian diterima di kampus tersebut. Kemudian, beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak untuk kelas-kelas sebagai berikut. Nah, jadi kalau misalnya kalian kelas karyawan, kelas khusus, kelas jarak jauh, kelas eksekutif, maka kalian tidak bisa menerima atau mengikuti beasiswa unggulan, karena untuk beasiswa unggulan ini diperuntukkan hanya kepada mahasiswa yang kelas reguler atau full dalam mengikuti perkuliahan. Kemudian berkomitmen untuk mempertahankan IPS minimal 3 pada program sarjana S1 atau IPK minimal atau IPS minimal 3,25 pada S2 dan S3. Nah, kalau IPS-nya itu 3, sedangkan untuk IPK-nya itu 3,25 kalau tidak salah. Kemudian, ada persyaratan khusus untuk S1. Untuk S1 ini lulusan pendidikan menengah yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 tahun sebelumnya. Berarti kan ini beasiswa unggulan tahun 2023. Berarti paling lambat itu yang angkatan tahun 2021. Untuk angkatan tahun 2020, kalian tidak bisa mengikuti beasiswa unggulan karena maksimal lulusnya itu 2 tahun sebelumnya. Kemudian memiliki surat penerimaan atau keterangan lulus atau LOA dari perguruan tinggi bagi mahasiswa baru. Nah, untuk mahasiswa baru ini, jika kalian tidak punya surat penerimaan, maka kalian bisa menggunakan surat seperti mengikuti ujian UTBK, keterangan lulus, maka kalian itu bisa dipakai. Terus memiliki surat keterangan aktif kuliah minimal dari dekan fakultas perguruan tinggi. Nah, ini kalian bisa minta ke kampus kalian masing-masing.
Kemudian, bagi mahasiswa ongoing atau pada pasca sarjana S1 yang sudah memulai perkuliahan maksimal sedang berada di semester 3, memiliki bukti KHS minimal semester 2, dan memiliki nilai indeks prestasi kumulatif IPK paling rendah 3,25 pada skala 4. Nah, jadi buat mahasiswa ongoing yang di semester 3, maka kalian harus mencantumkan KHS atau nilai-nilai yang semester 1 dan semester 2 berupa PDF. Itu kalian bisa minta ke kampus atau bisa menggunakan, jika ada filenya, kalian tinggal di-upload. Memiliki kemampuan bahasa Indonesia dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek untuk tujuan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Nah, jadi untuk sertifikat bahasa Indonesia ini wajib banget buat kalian menyertakan, karena sebagai bukti bahwa kalian ini memang benar-benar fasih dan pemerintah mengetahui seberapa tinggi kemampuan bahasa Indonesia kalian. Kemudian, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat. Nah, untuk kemampuan bahasa Inggris ini bagi kalian yang kuliah di luar negeri. Sedangkan untuk yang kuliah di dalam negeri, kalian tidak usah mengupload sertifikat bahasa Inggris ini. Kemudian, yang terakhir yaitu membuat karya tulis berupa esai atau karangan menggunakan bahasa Indonesia. Judulnya itu Kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi, ditulis paling sedikit 1000 kata dan paling banyak 1500. Esainya itu meliputi deskripsi diri, peran, dan juga cara mewujudkan peran tersebut. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat.